Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua tolong siapkan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Nihil, Bu. Nihil, alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya sedikit ke kalian semua. Siapa di sini yang tahu osteoporosis? Kalian tahu? Bu, Ya, Titi? penyakit pada tulang. Ya, kalau penyakit pada tulang. Ada lagi yang tahu? Tidak, Bu. Nah, osteoporosis ini adalah penyakit pada tulang di mana tulang itu mengeropos atau rapuh. Nah, biasanya osteoporosis ini yang kalian tahu menyerang Orang Lanjut usia. tapi Udah kalian tua. tahu tidak hanya orang tua atau lanjut usia saja yang bisa terkena. Di umur kalian segini sekarang ini sudah bisa terkena osteoporosis. Karena apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, di Kurangnya sini ibu kalsium. tanya, ya. Di sini ibu tanya, siapa di sini yang suka makan sayur-sayuran? Kurang, Kurang, Bu. Bu. Makan buah-buahan, Kurang, Bu. berolahraga? Kurang. Jarang. Itulah salah satu faktor dari osteoporosis atau kerapuhan tulang pada usia dini. Karena kurangnya makan sayur-sayuran, buah-buahan, makan makanan yang berserat, dan juga kurangnya olahraga. Nah, kalian di sini sering minum susu nggak? Jarang juga. Kadang-kadang. Bu. Mulai dari sekarang, marilah kita jaga tulang kita dengan mengatur pola hidup sehat kita, olahraga, dan juga memakan makanan yang mengandung nutrisi, kalsium, vitamin D. Nah, contohnya dalam kalsium, kalian itu bisa memperoleh kalsium dengan konsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga makanan laut. Sedangkan vitamin D bisa kamu peroleh dengan konsumsi ikan seperti salmon, tuna, sarden, makarel, kuning telur, hati sapi, serta susu dan produk lainnya. Jadi mulai sekarang marilah jaga pola hidup dan juga pola makan agar tidak terkena osteoporosis pada usia dini. Ya, Ya, Bu. paham? Nah, baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang persendian dan menjaga kesehatan pada sistem gerak. Lalu, membedakan struktur persendian, dapat menganalisis tipe persendian, dan mendemonstrasikan berbagai gerak persendian. Nah, pada minggu lalu Ibu sudah memberikan kalian tugas. Silahkan dikumpul. Buat semua kan? Buat, Bu. Nah. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari tentang apa? Persendian. Nah, persendian atau kita sebut dengan artikulasi. Ada yang tahu apa itu persendian? Tidak? Tidak, Bu. Persendian Bu. adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang dapat bergerak ataupun tidak. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang struktur dari persendian. Nah, struktur persendian yang pertama itu ada ligamen.
Ya, ada yang tahu itu ligamen itu apa? Tidak, Bu. Nah, ligamen itu adalah jaringan ikat fibrosa yang berguna untuk mencegah pergerakan sendi yang terlalu banyak. Nah, ligamen ini juga berfungsi untuk mengembalikan gerakan tulang seperti gerakan semula. Nah, itulah fungsi ligamen. Yang kedua itu ada kapsul sendi. Nah, kapsul sendi ini adalah struktur tipis yang kuat yang di dalam sendi yang berperan dalam menahan si ligamen ini. Jadi kapsul sendi ini berfungsi dalam menahan ligamen. Nah, yang ketiga itu ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini adalah cairan atau pelumas sehingga sendi itu tidak terasa nyeri. Jadi apabila cairan sinovial ini habis, maka terasa nyeri pada tulang kita. Nah, lalu ada tulang rawan. Nah, tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat kita bergerak. Itulah fungsi dari tulang rawan hialin. Nah, yang kelima itu ada bursa. Bursa ini fungsinya kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial yang terletak di luar rongga sendi. Nah, itulah struktur dari persendian. Sudah dicatat? Tunggu, Ya, Bu. struktur dari persendian. Catat ya. Bentar, Bu. Sudah, Bu. Jadi struktur persendian ada apa? Ada ligamen, kapsul sendi, cairan sendi, tulang rawan, sama bursa. Ya, betul sekali. Sudah dicatat? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, baiklah. Selanjutnya itu ada tipe sendi. Di mana tipe sendi ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada persendian fibrosa. Nah, persendian fibrosa ini adalah persendian yang tidak memiliki rongga dan juga dia ini tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Nah, selanjutnya itu ada persendian kartilago. Sama dengan persendian fibrosa, persendian kartilago ini tidak memiliki rongga sendi dan dia tersusun dari jaringan kartilago atau tulang rawan. Nah, selanjutnya itu adalah persendian sinovial. Nah, persendian sinovial ini berbeda dengan persendian fibrosa dan kartilago. Persendian sinovial ini memiliki rongga dan juga dia ini tersusun dari ligamen dan juga kapsul sendi. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Sudah dicatat yang ini? Sudah, Bu. Nah, jadi tipe sendi ada 3. Apa saja? Ada Fibrosa. Persendian fibrosa, ada persendian kartilago dan persendian sinovial. Ya, betul sekali. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Gua hapus dulu ya. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis persendian. Nah, yang pertama itu ada sendi sinartrosis. Nah, sendi sinartrosis. Ada yang tahu ini sendi apa? Tidak. Sendi sinartrosis ini adalah sendi mati. Sesuai namanya berarti tidak adanya gerakan pada sendi ini, tidak memungkinkan adanya gerakan. Nah, sendi sinartrosis ini terbagi menjadi 2. Ada sinfibrosis dan ada sinkontrosis. Sinfibrosis ini apa? Sinfibrosis adalah kedua tulang disatukan oleh jaringan ikat, tidak terjadi pergerakan. Contohnya adalah hubungan antara tulang tengkorak kepala kita. Nah, hubungan antara tulang-tulang tengkorak kita itu dinamakan sutura. Nah, selanjutnya ada sinkontrosis. Nah,
Sinkondrosis ini adalah sendi yang kedua tulangnya disatukan oleh tulang rawan atau tulang kartilago. Nah, contoh itu adalah hubungan antara tulang rusuk dan juga tulang ruas dada dan hubungan ruas-ruas tulang belakang. Nah, selanjutnya ada amfiartrosis. Nah, amfiartrosis ini adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Nah, sendi amfiartrosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada amfisis. Simfisis maksud ibu. Selanjutnya ada sindemosis dan juga ada gomposis. Nah, kita bahas yang pertama, simfisis. Nah, simfisis ini adalah sendi yang dihubungkan dengan kartilago atau tulang rawan. Nah, contohnya itu ada pada sendi antara tulang belakang dan juga sendi simfisis pubis atau sendi pada tulang kemaluan. Nah, selanjutnya ada sindemosis. Sindemosis ini sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya itu ada pada sendi antar tulang betis dan juga tulang kering. Ingat ya. Selanjutnya ada gomposis. Nah, gomposis ini adalah sendi pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya itu pada gigi kita. Bentuknya kan seperti ini nih. Nah, ini ya. Ini adalah gomposis. Paham? Jadi amfiartrosis ada 3, yaitu ada simfisis, ada apa lagi? Sindemosis Dan sama ada gomposis. Ya. Sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Nah, ibu hapus ya. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Diartrosis. Iya, betul sekali Destika. Diartrosis ini adalah pergerakan sendi yang memungkinkan ke segala Arah. ya, betul sekali. Nah, diartrosis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sendi engsel. Nah, sendi engsel. Ada yang tahu sendi engsel itu apa? Sendi yang bergerak ke satu arah. Ya, betul sekali Destika. Ada yang bisa mencontohkan contoh dari sendi engsel? Tidak ada? Tangan, Bu? Enggak. Ya, Pergelangan tangan. ya betul, bisa juga itu. Nah, jadi sendi engsel adalah bergerak ke satu arah seperti pintu. Kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya itu pada siku lutut kita, pada siku tangan kita juga, pada mata kaki dan ruas-ruas antara jari kita. Ini sendi engsel, ya. Ya. Sendi engsel. Selanjutnya ada sendi Peluru. ya, betul. Nah, sendi peluru. Sendi peluru ini memiliki gerakan bebas ke segala arah. Jadi, ujung tulang itu berbentuk lekukan dan bongkol serta berporos 3. Jadi, sendi peluru ini berporos 3. Dan contohnya itu ada pada sendi tulang gelang bahu, tulang lengan atas juga, sendi tulang panggul kita, dan tulang paha. Ini kan memungkinkan ke segala arah. Nah, yang ketiga itu ada Sendi pelana. ya, pintar. Belajar kalian di rumah kan? Iya, Bu. Nah, sendi pelana. Sendi pelana ini juga bergerak bebas seperti orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Jadi sendi peluru berporos 3, sendi pelana berporos 2. Nah, contohnya itu ada pada sendi antara tulang pergelangan tangan dan juga telapak tangan pada ibu jari. Nah, itu adalah contoh dari sendi pelana. Selanjutnya itu ada sendi putar. Nah, sendi putar. Sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Nah, ujung tulang itu dapat mengitari tulang lainnya. Contohnya itu antara
sendi tulang hasta dan juga tulang pengumpil, dan sendi antara tulang atlas dan tengkorak. Nah, itulah contoh dari sendi putar. Nah, selanjutnya ada sendi apa? Geser. Ya, betul, ada sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah gerakannya itu menggeser. Dia tidak berporos, tidak memiliki poros, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Nah, contoh dari sendi geser ini adalah sendi antara tulang pergelangan tangan kita, antar tulang pergelangan kaki, dan juga antar tulang selangkangan dan dengan tulang belikat. Nah, itulah contoh dari sendi geser. Selanjutnya itu ada sendi kondoloid. Nah, sendi kondoloid. Ada yang pernah mendengar sendi kondoloid ini apa? Tidak. Tidak. Sendi kondoloid ini adalah gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang yang berporos dua, serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam. Lekuknya berbentuk elips. Contohnya itu adalah sendi antar tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Itulah contoh dari sendi kondoloid. Jadi ini ibu ada contoh gambarnya dari macam-macam sendi. Ini bisa kalian tengok contoh gambarnya. Yang ini sendi putar pada leher kita. Lalu ada sendi engsel pada contoh pada siku kita. Ini di pergelangan tangan juga. Lalu ada sendi pelana. Ini gambar sendi pelana. Terus ada sendi ellipsoidea atau kondoloid. Nah, ini contohnya ya. Nah, sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, ya itulah materi tentang persendian. Nah, jadi macam-macam sendi itu ada 6 apa saja? Sendi engsel, sendi peluru, Sendi apa? pelana, sendi putar, sendi geser, sendi Kondoloid. Nah, itulah macam-macam dari jenis-jenis sendi. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah gangguan pada sistem gerak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? tidak, Bu. Nah, kita lanjut ke gangguan pada sistem gerak. Nah, gangguan pada sistem gerak. Yang pertama kita masuk ke fraktur. Fraktur ini ada yang tahu apa? Tidak, Bu. Fraktur ini adalah patah tulang. Siapa yang pernah patah tulang? Pernah, Bu. Nah, itu disebut dengan fraktur. Nah, fraktur ini terbagi menjadi 4. Ada fraktur simplex, atau yaitu patah tulang yang tidak tampak dari luar. Jadi dia tidak tampak dari luar. Kedua ada fraktur kompleks, yaitu patah tulang yang tampak dari luar dikarenakan tulang telah menembus kulit. Itu adalah fraktur kompleks. Selanjutnya ada fraktur avulsi dan fraktur patologis. Nah, itu merupakan gangguan pada skeleton atau pada tulang kita. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi. Nampak kan? Nampak, Bu. Nah, gangguan pada sendi. Yang pertama itu ada dislokasi. Dislokasi ini disebabkan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya atau ligamen sobek. Nah, ini contohnya pada anak ini sendinya itu bergeser. Jelas kan? Nah, selanjutnya ada ankilosis. Ankilosis ini adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu. Nah, ini contohnya, bisa kalian lihat. Ini normalnya seperti ini, contohnya pada ruas tulang belakang. Ini ruas-ruasnya terlihat jelas. Tapi pada ankilosis, ini ruas-ruasnya seolah-olah menyatu, tidak jelas. Nah, itu disebut dengan ankilosis. Nah, selanjutnya itu ada terkilir. Nah, siapa yang pernah terkilir? Saya, Bu. Nah, terkilir ini adalah tertariknya ligamentum atau ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi itu tidak bergeser. Terkilir dapat terjadi karena pergerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan.
misalnya kamu yang jarang berolahraga tiba-tiba langsung melakukan olahraga berat. Nah, jadi bisa terkilir. Nah, selanjutnya itu ada artritis. Nah, artritis ini adalah peradangan yang terjadi pada sendi disertai rasa yang sangat sakit. Tulang kadang-kadang mengalami perubahan. Artritis ini dapat dibedakan menjadi 3, ada reumatoid, ada osteoartritis, dan goutartritis. Nah, di mana reumatoid merupakan penyakit kronis yang terjadi pada jaringan penghubung sendi. Nih, bisa kalian tengok gambarnya pada tangan ini. Terjadi peradangan sendi. Nah, ini terasa nyeri sekali. Nah, tulang-tulang ini mengalami perubahan. Nah, normalnya kan tulang kita lurus, ini mengalami perubahan seperti bengkok-bengkok. Nah, selanjutnya itu ada osteoartritis. Osteoartritis ini adalah merupakan penyakit kemunduran sendi yang disebabkan oleh tulang rawan menipis dan mengalami degenerasi sehingga merangsang pembentukan tulang pada sendi. Nah, ini contohnya goutartritis. Nah, goutartritis itu adalah gangguan persendian yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme asam urat. Nah, itulah artritis. Selanjutnya itu ada gangguan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang. Yang pertama itu ada lordosis. Jelaskan gambarnya. Ada yang tahu lordosis itu apa? Satu gangguan pada tulang belakang, Bu. Ya. Lordosis ini merupakan gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderita yang terlihat bengkok ke belakang. Jadi tulang belakang itu mengalami melengkung. Umumnya ya ini melengkung. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis itu adalah gangguan tulang punggung yang bengkok ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, bagi kalian semua yang terlalu sering menulis sambil membungkuk, hati-hati bisa terkena kifosis ini. Makanya kifosis ini umumnya pembengkokannya itu biasanya 40 sampai 45 derajat, tapi penderita kifosis bisa melebihi 50 derajat. Nah, selanjutnya itu ada skoliosis. Skoliosis ini gangguan pada tulang belakang yang berbentuk S. Gangguan pada ruas-ruas tulang belakang yang bengkok ke samping. Kelainan ini dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang, dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Contoh nih, kalau kamu semua pasti sering pakai tas di sandang sebelah kan? Nah, itu dapat kalau kamu lama-lama selalu menyandang seperti itu bisa lama-lama terkena skoliosis. Nah, selanjutnya itu ada sublurikasi. Sublurikasi ini adalah kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala miring ke kanan atau ke kiri. Nah, selanjutnya ada gangguan karena faktor psikologis. Gangguan karena faktor psikologis yang pertama itu ada rakitis. Rakitis ini ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, rakitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan metabolisme vitamin D, kalsium, fosfor, dan magnesium yang berpotensi menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O ataupun huruf X. Nah, ini contoh kaki yang seperti huruf O dan huruf X. Jadi ini adalah karena kekurangan metabolisme vitamin D, kalsium, fosfor, magnesium menyebabkan rakitis. Nah, selanjutnya itu ada mikrosefalus. Mikrosefalus ini adalah kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil daripada ukuran normal. Ini ukuran normal, tetapi pada anak yang penderita mikrosefalus itu ukuran tengkoraknya lebih kecil. Sudah paham? Sudah. Kita lanjut ke osteoporosis. Nah, osteoporosis yang seperti Ibu sudah jelaskan tadi, osteoporosis ini adalah kerapuhan tulang karena kekurangan hormon laki-laki atau perempuan. Nah, penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah dan juga kurangnya mengasup makanan yang mengandung nutrisi seperti kalsium,
fosfor, vitamin A, vitamin D, dan juga kurangnya berolahraga. Nah, ini gambar tulang yang terkena osteoporosis. Yang ini pada tulang normal, sedangkan pada osteoporosis rongganya itu terlihat membesar, sehingga rongga yang membesar ini membuat kepadatan tulang tersebut berkurang sehingga tulang ini mudah rapuh. Nah, selanjutnya yaitu ada tuberkulosis tulang. Tidak hanya tuberkulosis tulang ini yaitu suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tekanan fisik dan fisiologi tulang. Selanjutnya, yang terakhir ada gangguan pada otot. Yang pertama yaitu ada atrofi. Ya, atrofi ini adalah mengecilnya otot, di mana penyebabnya itu salah satunya ada karena penyakit poliomyelitis. Terus ada kurangnya latihan fisik dan kurangnya beraktivitas. Nah, bagi kamu nih yang suka malas-malasan di rumah, yang jarang bekerja, hati-hati. Kalau kamu jarang beraktivitas, jarang menggerakkan tubuh kamu, bisa terkena atrofi, mengecilnya otot. Nah, pencegahannya itu kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi dan sering beraktivitas dan berolahraga. Nah, lalu ada hipertrofi. Hipertrofi adalah kebalikan dari atrofi, di mana gejalanya itu adalah membesarnya otot. Lalu akibatnya dari peningkatan volume organ atau jaringan. Nah, ini seperti binaragawan itu ototnya kan membesar semua. Nah, selanjutnya itu ada hernia abdominal. Hernia abdominal adalah gangguan akibat sobeknya otot abdominal pada bagian yang lemah, sehingga usus ini melorot ke bawah ke dalam rongga perut nih. Usus ini melorot ke dalam rongga perut. Nah, selanjutnya adalah kelelahan otot, di mana kelelahan otot ini terjadi karena aktivitas yang terus-menerus, akhirnya terjadi kram, yaitu otot tidak mampu lagi berkontraksi. Jadi, cara satu-satunya yaitu kita harus beristirahat. Lalu ada stiff atau kaku leher, yaitu gejalanya itu ada leher yang kaku dan sakit jika digerakkan, otot leher kejang atau kaku, dan kepala nyeri saat digerakkan. Nah, itu adalah penyakit stiff. Penyakit stiff ini salah satunya terjadi karena kita akibat salah gerak. Bisa juga bisa kena stiff. Bisa menyebabkan stiff. Selanjutnya tetanus. Ada yang pernah tercucuk paku kakinya atau tangannya? Pernah, Bu. Nah, itu kan kita pasti langsung segera membersihkannya agar tidak terkena tetanus. Nah, jadi tetanus ini adalah dia memiliki gejala nyeri dan kejang-kejang otot apabila sudah terlalu parah, disebabkan oleh otot yang terus berkontraksi akibat virus. Nah, selanjutnya ada distrofi otot. Distrofi otot ini adalah penyakit kronis pada otot sejak masih kanak-kanak, disebabkan oleh penyakit genetis. Lalu ada yang terakhir ada myasthenia gravis, yaitu penyakit lemahnya otot dan kelelahan, di mana penyebabnya itu adalah kerusakan kelenjar timus. Ini contohnya ya, contoh gambarnya penyakit myasthenia gravis contohnya pada mata. Dia memiliki lemahnya otot sehingga otot mata itu kendur ke bawah. Nah, itulah penyakit-penyakit pada sistem gerak kita. Baiklah, apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Apa Ibu tadi menerangkan terlalu cepat? Tidak, Bu. Baiklah, kita langsung saja ke kesimpulan. Siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Titi, silakan. Dari pembelajaran kita hari ini mengenai persendian, kesimpulannya yaitu persendian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sinatrosis atau sendi mati, yang kedua amfiartrosis, yang ketiga diartrosis. Ya. Kemudian jenis-jenis dari persendian itu Ya, ada lagi yang bisa menambahkan dari kesimpulan Titi? Saya ingin menambahkan, Bu. Jadi Jessica. jenis-jenis persendian di diartrosis itu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, dan sendi kondoloid. Ya, betul sekali. Baiklah, Ibu akan menambahkan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini adalah persendian dan gangguan pada tulang, di mana struktur persendian itu ada ligamen, ada kapsul sendi, ada
cairan sinovial, ada tulang rawan hialin, dan juga bursa. Itu merupakan struktur persendian. Dan juga sendi itu terdiri dari 3, ada sendi amfiartrosis, sinatrosis, dan diartrosis. Nah, di mana sinatrosis ini adalah sendi mati, lalu amfiartrosis adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan, sedangkan diartrosis adalah sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Nah, selanjutnya gangguan pada tulang di mana ada fraktur, ada dan gangguan pada sendi ada dislokasi, ankilosis, ada terkilir, ankilosis, artritis, dan pada tulang belakang itu ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis, dan sublurifikasi. Lalu pada gangguan karena faktor psikologis ada rakitis, ada mikrosefalus, ada osteoporosis, dan tuberkulosis tulang. Sedangkan gangguan pada otot ada atrofi, ada hipertrofi, ada hernia abdominal, ada stiff, kelelahan otot, dan juga tetanus. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Jadi, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk membaca materi kita ini, Ibu. Lalu kita akan kuis. Nah, silakan dibaca. Dibaca baik-baik ya. Kuisnya 2 soal. 5 menit lagi ya. Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Silakan dikerjakan. Jangan menyontek ya. Ya, Bu. Beri waktu 10 menit untuk menjawab. Boleh nengok buku, Bu? Gak boleh, kan tadi udah dibaca. Gak ada yang menyontek, gak ada yang nengok buku. Sudah selesai? Sedikit lagi, Bu. Oh, sudah. Sudah, Bisa Bu. dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Baiklah. Ibu akan memeriksa sebentar. Jangan ada yang ribut ya. Baiklah, Ibu sudah koreksi LKPD dari kalian. Nilai-nilai sudah bagus-bagus, tapi ada 1 orang yang mendapat nilai tertinggi, yaitu Resti. Kita beri aplaus. Ibu akan memberikan reward kepada Resti yang belum mendapatkan ini. Minggu depan belajar yang lebih giat agar mendapatkan posisi ini. Baiklah, sebelum Ibu tutup, minggu depan kita akan melakukan praktikum dan juga ulangan. Jadi Ibu bagi satu kelompok 2-3 orang. Nanti Ibu akan memberikan lembar praktikumnya kepada ketua kelas. Besok Ibu akan berikan dan juga kalian belajar dari materi pertama kita, yaitu tentang sistem gerak, dari otot, tulang rangka, dan juga persendian, dan juga gangguan pada sistem gerak. Itu dibaca semua ya. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran kita hari ini tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, Ibu akhiri. Maaf apabila Ibu ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.